Pemirsa, hari ini saya berkunjung ke Kabupaten Lampung Utara untuk datang ke tempat wisata di Bendungan Wairaram ini. Nah, wisata yang telah lama ada ini merupakan sebuah irigasi untuk mengairi lahan di sekitar Tulang Bawang dan sekitarnya. Apa yang menarik dari Bendungan Wairaram ini? Tentunya kita akan lakukan eksklusif terlebih dahulu. Akhir-akhir ini banyak yang mengeluhkan betapa kumuh dan tidak keterawatan bendungan yang indah, dan saat ini tidak ada apa-apanya lagi, mengingat tidak adanya perawatan dan fasilitas, sehingga air bendungan ini menjadi dangkal diselimuti oleh gulma liar atau eceng gondok. Jangan kemana-mana, kita melakukan eksklusif di sekitar Bendungan Wairaram bersama saya Regi. Ini dia selengkapnya. Sejarah Bendungan Wairaram ini dibangun oleh pemerintah Lampung Utara yang memiliki jangkauan untuk mengaliri seluas 22.000 hektar dengan luas bendungan sendiri 49,2 hektar serta ketinggian 59 meter, merupakan bendungan terbesar di Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya bendungan ini membantu untuk irigasi pada sektor perairan di sekitar Abung Timur, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kota Bumi. Ciri khas dari lokasi tempat bendungan ini terletak di perkampungan. Melihat dari batu prasasti Bendungan Wairaram ini diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 14 Juli tahun 1984. Lokasi Bendungan Wairaram ini berada di wilayah Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Dulu tempat ini sering dijadikan tempat pertunjukan dan sering didatangi oleh artis ibu kota seperti Epi Temala atau artis lainnya, saudara. Namun saat ini banyak fasilitas yang rusak. Mari kita eksklusif. Akan menuju aset-aset atau fasilitas yang sudah banyak yang rusak yang ada di Taman Wisata Bendungan Wairaram, guys. Ini kita sudah masuk gerbang pos penjaga yang sudah rusak. Fasilitas sekitar Taman Wisata Bendungan Wairaram banyak yang rusak, diantaranya seperti permainan anak-anak dan pondok wisata yang dapat dipakai untuk berteduh yang sudah terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Hal ini juga terlihat ketika memasuki bendungan di pos jaga yang sudah rusak. Dengan tidak dikelola kembali bendungan ini, maka saat ini ketika musim kemarau akhirnya berkurang. Namun ketika musim hujan, pemandangan air yang biasanya mempesona siapapun yang datang melihatnya, namun kondisi saat ini terlihat sangat-sangat kumuh, saudara. Wisata bendungan tadinya yang terdapat suasana indah yang jauh dari hiruk pikuk manusia, kini seolah-olah dibiarkan begitu saja. Dulu ketika bendungan ini belum sepi, terdapat taman yang indah yang terletak di depan bendungan megah yang terletak di antara dua kecamatan, yakni Kecamatan Abung Tengah dan Kecamatan Abung Pekurun. Ini juga memiliki wahana bebek-bebekan dan sepeda air yang dapat disewa oleh pengunjung. Namun aset ini sangat terbengkalai. Pada tahun 2014 masyarakat sekitar memulai memanfaatkan air Bendungan Wairaram dengan membuat keramba jaring apung, membudidayakan ikan nila dan mas. Dengan berjalannya waktu, roda ekonomi masyarakat Kecamatan Abung Pekurun mulai bangkit dan pulih dari hasil budidaya ikan keramba jaring apung tersebut. Berjalannya waktu dari tahun ke tahun, budidaya ikan keramba jaring apung mulai merosot terkena dampak eceng gondok atau rumput liar yang menyelimuti bendungan ini. Satu persatu tak berjalan dan melumpuhkan para nelayan dan petani keramba jaring apung pun. Sementara masyarakat yang baru saja mulai membudidayakan ikan keramba jaring apung belum mendapatkan hasil, sekarang lumpuh seketika akibat rumput liar menyelimuti Bendungan Wairaram. Belum lagi setiap tahun hampir 2 sampai dengan 3 orang Bendungan Wairaram ini menelan korban jiwa, saudara.
Saudara, eceng gondok ini merupakan salah satu jenis tanaman air dengan pertumbuhan sangat cepat dan mudah tumbuh di perairan, saudara. Meski memiliki nilai manfaat, namun masalah dan ancaman eceng gondok ini lebih besar seperti terjadi di bendungan Wairarem saat ini. Pertumbuhan inapis ini sudah menguasai 90% dari total luasan yang mencapai 49,2 hektar. Tumbuhan inapis sangat toleran terhadap berbagai keadaan lingkungan. Penyebaran tumbuhan asing invasif dapat mengancam ekosistem, menurunkan jumlah spesies asli, dan menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial ekonomi. Belum lagi dampak buruk pada tanaman bunga berwarna ungu ini menjadi ancaman serius bagi warga sekitar Wairarem yang menggantungkan hidupnya dari budidaya ikan dan pemanfaatan bendungan ini. Ribuan warga menggantungkan hidupnya di Wairarem ini, baik sebagai nelayan hingga petani yang memanfaatkan pengairan di sejumlah kabupaten. Jika tidak segera dibersihkan, tentunya bendungan Wairarem ini akan benar-benar bisa lumpuh. Warga bukan tanpa usaha, mereka secara terjadwal bergotong royong. Namun pertumbuhan dan perkembangan gulma ini sangat cepat, saudara. Bendungan Wairarem saat ini sangat sepi dan kondisinya tidak terawat. Memang pernah berada di masa kejayaan sekitar tahun 1980 hingga tahun 1990-an. Bendungan ini sebagai tempat wisata unggulan di Provinsi Lampung, saudara. Saya rasa Pemkab Lampung Utara, Pemprov Lampung, dan pemerintah pusat tidak tutup mata dan tutup telinga adanya kondisi wisata bendungan Wairarem saat ini. Dalam hal ini sangat diperhatikan serius. Tentunya pemerintah segera menangani ancaman ekologis ini. Nah, itulah informasi tentang bendungan Wairarem, saudara, yang berada di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Semoga video eksklusif ini dapat memberikan pencerahan atau informasi untuk pemerintah segera bertindak guna menyelamatkan irigasi air bendungan Wairarem ini. Saya Helre Egi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.